Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hendrikus Balsano Adabomaking, NIM 211202227. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Implementasi Customer Relationship Management pada Sistem Point of Sale Toko berbasis multi-user. Oke, bab 1 pendahuluan. Oke, di latar belakang, di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi informasi bergerak dengan cepat. Hal ini juga berlaku untuk penerapannya di berbagai bidang. Teknologi informasi sangat penting dalam pengembangan sistem informasi yang mendukung suatu bisnis, termasuk dalam bisnis perdagangan. Sistem adalah kumpulan komponen yang bekerja sama menuju tujuan bersama dengan menerima input dan menghasilkan output melalui proses transformasi yang terorganisir. Sistem memiliki 3 komponen dasar, yaitu input yang menangkap elemen yang masuk ke dalam sistem untuk diproses seperti bahan baku, energi, data, dan usaha manusia. Processing yaitu proses transformasi yang mengubah input menjadi output seperti manufaktur atau perhitungan matematis. Kemudian output yaitu mentransfer elemen yang telah dihasilkan oleh proses transformasi ke tujuan akhir. Seperti informasi manajemen yang harus dikirimkan ke pengguna, sistem informasi adalah hasil dari data yang telah diproses menjadi bentuk yang memiliki arti dan lebih bermanfaat sesuai dengan kebutuhan tertentu serta dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh penerimanya. Toko Selamat Kayu Putih merupakan toko yang bergerak dalam bidang penjualan alat-alat kebutuhan listrik. Toko mendapat pasukan barang vendor baik dari perusahaan besar maupun kecil. Untuk pencatatannya akan dilakukan oleh kasir, sementara itu proses penjualan yang dilakukan pada Toko Selamat dilakukan secara langsung di toko. Dengan sistem pembayaran secara lunas dan dengan pembayaran di muka secara bertahap, dengan adanya transaksi penjualan dengan pembayaran di muka ini, kasir memerlukan sistem pencatatan yang baik dan tersimpan dengan rapi agar dapat dengan mudah mencari riwayat maupun sisa tagihan penjualan tersebut. Selain itu, kasir juga butuh menyajikan informasi secara cepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan. Saat ini, seluruh proses bisnis pada Toko Selamat Kayu Putih dilakukan secara manual, baik dalam mengolah data maupun pencatatan transaksi yang dilakukan. Hal ini menyebabkan kasir mengalami kesulitan misalnya dalam mencari stok barang tersedia, sehingga dapat menyebabkan toko kehilangan potensi penjualan atau bahkan kerugian. Dalam perkembangan sistem dan teknologi informasi, telah dikembangkan point of sales atau POS untuk mendukung komputerisasi dalam proses transaksi penjualan. POS adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk menghitung dan merekam seluruh transaksi penjualan serta mengeluarkan bukti pembayaran kepada pembeli. Setiap POS terdiri dari hardware, yaitu terminal, PC, printer, struk, laci kas, terminal pembayaran, scanner barcode, dan softwarenya atau perangkat lunaknya adalah manajemen inventaris, pelaporan, pembelian, manajemen pelanggan, standar keamanan transaksi, pemrosesan retur. Kedua komponen tersebut digunakan dalam setiap proses transaksi. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa penerapan sistem point of sales dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi di Toko Selamat ini. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Customer Relationship Management pada sistem point of sales di Toko Selamat Kayu Putih berbasis multi-user. Tujuan penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini ialah mengimplementasikan Customer Relationship Management pada sistem point of sales di toko Salamar Kayu Putih berbasis multi-user. Manfaat dari penelitian ini ialah mendukung komputerisasi dalam proses transaksi penjualan di toko Salamar Kayu Putih. Di samping itu, menambah wawasan bagi khalayak ramai akan Customer Relationship Management dalam mikro usaha. Ruang lingkup penelitian. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini agar tidak terjadi perluasan masalah dalam membuat penelitian ini lebih spesifik, yaitu berikut. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Customer Relationship Management. Studi kasus yang diambil ialah bertempatan di toko Salamar, Kota Kupang. Kemudian, bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP. Oke, kita ke bab 2, tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu. Customer Relationship Management pada usaha kecil menengah. Penelitian yang dilakukan oleh Hartono membahas penerapan Customer Relationship Management atau CRM pada usaha kecil dan menengah atau UKM. Studi ini menemukan bahwa CRM membantu UKM dalam mengelola hubungan dengan pelanggan secara lebih efektif, meningkatkan retensi pelanggan untuk mendorong loyalitas pelanggan. Implementasi CRM juga memungkinkan UKM untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik sehingga dapat menyediakan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan harapan pelanggan. Implementasi sistem point of sale pada toko retail. Penelitian oleh Swandi berfokus pada implementasi sistem point of sale atau POS pada toko retail untuk meningkatkan efisiensi dalam proses transaksi. Penerapan sistem POS berhasil mengurangi kesalahan pencatatan, meningkatkan kecepatan pelayanan, dan memudahkan dalam manajemen stok barang. Sistem POS juga memberi laporan penjualan yang lebih akurat dan real-time yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan manajerial. Landasan teori Customer Relationship Management. Customer Relationship Management atau CRM adalah strategi untuk mengelola interaksi perusahaan dengan pelanggan dan calon pelanggan. CRM menggunakan analisis data pelanggan untuk meningkatkan hubungan bisnis dengan pelanggan, fokus pada retensi pelanggan, dan mendorong pertumbuhan penjualan. Implementasi CRM pada sistem POS dapat membantu toko dalam mengelola hubungan dengan pelanggan secara efektif dan efisien, menyediakan layanan yang lebih baik, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Berikut adalah beberapa aspek dari CRM. Yang pertama, strategi CRM mencakup strategi yang dirancang untuk membantu perusahaan memahami kebutuhan dan perilaku pelanggan mereka. Ini melibatkan segmentasi pasar, penargetan, dan penyesuaian penawaran produk atau layanan memenuhi kebutuhan khusus pelanggan. Yang kedua, teknologi CRM biasanya mencakup perangkat lunak yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis informasi pelanggan. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk melacak interaksi pelanggan, mengelola data kontak, mengotomatisasi proses penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Yang ketiga, praktik CRM juga dapat melibatkan praktik terbaik untuk membangun dan memelihara hubungan yang kuat dengan pelanggan. Kemudian yang keempat, fungsional CRM seringkali memiliki berbagai fitur seperti manajemen kontak, otomatisasi pemasaran, analisis penjualan,
manajemen layanan pelanggan, dan integrasi dengan alat bisnis lainnya. Kemudian ada manfaat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian meningkatkan efisiensi operasional. Otomatisasi proses bisnis dapat mengurangi beban kerja manual dan meningkatkan efisiensi operasional. Lalu meningkatkan penjualan CRM, membantu mengidentifikasi peluang penjualan, mengelola prospek, dan meningkatkan konversi penjualan. Lalu ada loyalitas pelanggan, dengan memberikan pengalaman yang konsisten dengan personal CRM dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan retensi. Point of sale. Point of sales atau POS adalah sistem yang digunakan untuk mendukung proses transaksi penjualan di toko. POS terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras mencakup terminal PC, printer struk, laci kas, terminal pembayaran, dan scan barcode. Perangkat lunak mencakup manajemen inventaris, pelaporan pembelian, manajemen pelanggan, standar keamanan transaksi, dan pemrosesan retur. Kedua komponen tersebut digunakan dalam setiap proses transaksi untuk menghitung dan merekam seluruh transaksi penjualan serta mengeluarkan bukti pembayaran kepada pembeli. Cara kerja point of sales. Mesin kasir tradisional mungkin pernah Anda lihat ketika mengunjungi minimarket. Perangkat yang kasir gunakan termasuk POS hanya saja belum diperbarui. Pada POS versi terbaru, fitur-fitur ditambahkan agar segala kegiatan operasional bisnis makin mudah dilacak dan diatur hanya dalam satu perangkat saja. Melansir dari Squarep, secara kerja POS berbeda-beda tergantung setiap bisnis apakah memiliki toko fisik ataukah hanya berupa toko daring. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah sistem komunikasi yang digunakan untuk memberi perintah pada perangkat komputer agar menjalankan fungsi tertentu yang spesifik. Berikut beberapa pengertian dari bahasa pemrograman menurut pendapat para ahli. Menurut Dipraja, programming language atau bahasa pemrograman merupakan salah satu sintaks untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat membuat satu program aplikasi, contohnya Boran Delphi. Menurut Shelley dan Fermat, program komputer adalah sekumpulan perintah yang memberitahukan komputer bagaimana mengerjakan tugas-tugasnya. Program komputer terkadang disebut pengembang, penulis, dan memodifikasi komputer. Untuk menciptakan sebuah program biasanya menulis atau membuat kode perintah dalam program dengan menggunakan bahasa pemrograman. Kemudian, menurut Munir mengemukakan bahwa bahasa pemrograman adalah bahasa komputer yang digunakan dalam menulis program. Untuk itu, bahasa pemrograman dibagi menjadi empat tingkat, yaitu bahasa mesin tingkat rendah, bahasa tingkat rendah, bahasa tingkat menengah, bahasa tingkat tinggi. PHP adalah script untuk pemrograman script web server side. Script membuat dokumen HTML secara on the fly. Dokumen HTML yang dihasilkan dari suatu aplikasi bukan dokumen HTML yang dibuat dengan menggunakan editor teks atau editor HTML. Berikut ini adalah contoh yang umum digunakan untuk menjelaskan tentang PHP sebagai script yang disisipkan dalam dokumen HTML. Website.
Website adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama koneksi dengan jaringan internet. Website merupakan komponen atau komponen-komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara, animasi sehingga menarik untuk dikunjungi. Hyperprocessor. Hypertext processor adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengubah basis kode program menjadi kode mesin yang dapat dipahami oleh komputer dengan sifat server-side yang kemudian ditambahkan ke dalam HTML. MySQL adalah perangkat lunak yang termasuk dalam kategori database management system dan bersifat open source. Visual Studio Code adalah sebuah perangkat lunak pengedit kode yang dibuat oleh Microsoft, tersedia untuk platform Windows, Linux, dan macOS. Alat ini dilengkapi dengan berbagai fitur seperti dukungan debugging, integrasi control gate, penyorotan sintaks, kemampuan penyelesaian kode cerdas, snippet, dan pengoptimalan kode. Exam adalah perangkat lunak yang berguna menjalankan situs web yang menggunakan PHP dan database MySQL di komputer lokal. Kerangka teori Customer Relationship Management atau CRM dan sistem Point of Sale atau POS adalah strategi untuk mengelola interaksi dengan pelanggan dengan fokus pada retensi dan pertumbuhan hubungan. Sementara POS adalah sistem untuk mengelola transaksi penjualan di toko dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak tertentu. Kombinasi kedua konsep ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan di toko selamat kayu putih berbasis multi-user. Bab 3 Metode penelitian. Desain penelitian. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan tentang otomatisasi persepsi. Otomatisasi pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan sebelum dan sesudah otomatisasi. Menurut Creswell, kepuasan pelanggan menurut Creswell. Kombinasi kedua pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih lengkap dan holistik tentang fenomena yang diteliti. Pendekatan kualitatif memberikan wawasan mendalam tentang konteks dan pengalaman, sedangkan pendekatan kuantitatif menyediakan data yang dapat diukur untuk analisis statistik. Penelitian oleh Tasakori dan Tegier menunjukkan bahwa metode campuran dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di toko Selamat Kayu Putih yang merupakan toko yang beroperasi di Kota Kupang. Toko ini dipilih karena memiliki lingkungan usaha mikro dengan kebutuhan sistematisasi dan manajemen yang lebih baik melalui implementasi Customer Relationship Management atau CRM. Pada sistem Point of Sale berbasis multi-user, lokasi ini dipilih karena memungkinkan studi kasus yang mendalam dan representatif terhadap tantangan yang dihadapi oleh toko kecil dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan melalui teknologi informasi. Waktu penelitian. Penelitian dijadwalkan mulai dari bulan Januari hingga Juni 2024, mencakup tahapan persiapan, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan hasil. Jadwal ini dirancang untuk memastikan setiap tahap penelitian dilakukan secara sistematis dan menyeluruh. Bahan dan alat penelitian. Bahan dan alat penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah bahan penelitian,
Bahan penelitian yang digunakan untuk penelitian merupakan data yang dapat langsung dari toko selamat kayu putih Kota Kupang dan referensi-referensi yang didapatkan dari internet, jurnal, serta buku penelitian-penelitian terdahulu. Alat penelitian. Penelitian ini terdiri dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Berikut spesifikasi dari perangkat keras yang digunakan. Perangkat keras laptop Asus dan Intel Core i5, kemudian RAM 16GB. Perangkat lunaknya Windows 11, Microsoft Word 2010, Visual Studio Code, Exam, Control Panel, dan Chrome sebagai alat penjelajah web. Prosedur penelitian. Pada penelitian ini dapat beberapa tahapan, yaitu mulai dari tahapan mengidentifikasi masalah sampai dengan tahap pengujian. Berikut adalah alur tahapan yang dilakukan, mulai pengumpulan data perancangan, sistem uji coba, sistem, dan selesai. Berikut adalah penjelasan flowchart pada gambar di atas. Pertama ada identifikasi masalah, pengumpulan data, perancangan sistem, uji coba sistem, dan hasil. Pertama, identifikasi masalah. Pengamatan masalah secara umum diperoleh melalui studi literatur serta pengamatan langsung di lokasi penelitian, yaitu toko selamat Kota Kupang. Pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup penggunaan observasi, wawancara, serta penelusuran literatur. Perancangan sistem. Perancangan sistem adalah proses mencakup struktur, fungsi, dan komponen dari suatu sistem dengan tujuan untuk menciptakan solusi yang efisien bagi kebutuhan tertentu. Uji coba sistem. Uji coba sistem proses pengujian dilakukan untuk mengevaluasi kinerja dan fungsi keseluruhan dari suatu sistem atau aplikasi sebelum diluncurkan secara resmi atau digunakan secara luas. Hasil dari keseluruhan proses penelitian yang disajikan dalam aplikasi dan karya ilmiah. Perancangan sistem. Modul CRM mencakup manajemen kontak, otomatisasi pemasaran, analisis penjualan, dan layanan pelanggan. CRM akan membantu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, meningkatkan layanan, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Modul POS terdiri dari manajemen inventaris, pelaporan transaksi, pemrosesan pembayaran, dan retur. Integrasi CRM dan POS. Sistem akan mengintegrasi CRM dan POS dengan POS untuk menyediakan layanan yang lebih baik dan efisien. Implementasi pengujian. Tahap implementasi. Pengumpulan kebutuhan sistem, pengembangan sistem menggunakan PHP dan MySQL, uji coba sistem pada lingkungan lokal menggunakan Exam, kemudian implementasi sistem di toko selamat kayu putih. Pengujian sistem. Pengujian sistem melakukan uji coba yang dengan skenario transaksi nyata untuk memastikan sistem berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan. Pengukuran efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan dilakukan sebelum dan sesudah implementasi sistem. Dengan mengikuti perancangan di atas, diharapkan sistem yang dibangun dapat membantu toko selamat kayu putih mengelola transaksi dan hubungan pelanggan secara efisien dan meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengoptimalkan operasional toko. Baik, itu saja presentasi proposal penelitian saya dengan judul Implementasi Customer Relationship Management pada Sistem Point of Sales berbasis multi-user. Sekian dan terima kasih.